hati-hati dengan makanan yang kita konsumsi. Oke, jadi sekarang ini kan banyak banget tuh minuman kekinian, makanan kekinian segala macam, makanan Korea segala macam. Kalau nggak halal jangan makan, buang aja, serius. Itu pun kalau dikasih teman sekalipun Anda nggak yakin, jangan makan. Itu pesan saya pertama. Ya, saya kadang kalau dikasih sesuatu saya nggak halal, saya nggak yakin halal, saya buang, serius. Pernah suatu hari saya beli satu roti, Bapak Ibu kalau sebut mereknya tahu, roti ini dulu nggak halal. Saya kebablasan beli roti itu, lalu sampai rumah saya inget-inget segala macam gitu kan, iya nggak halal. Lalu muncul was-was, khawatir, ya saya buang. Ya harus begitu, kita tegas, gitu kan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, perintah Al-Quran tentang makanan ini apa? Thayyib, baik. Ya, itu perintahnya. Baik itu apa? Ya, baik itu gini prinsipnya. Semakin asli dia, semakin alami dia, semakin bagus untuk Anda. Itu aja. Contohnya begini ya. Saya contohkan dengan sebuah slide. Nah, ini pisang. Ini pisang apa nih? Pisang raja. Pisang raja kan nggak digoreng. Anggaplah ini pisang batu atau pisang uli lah misalkan. Pisang apa, kepok? Kalau di sini mungkin kepok. Coba lihat antara di atas sama di bawah. Yang di atas ketika masih asli dia, belum diapa-apain, kalorinya untuk 100 gram ya, itu 89 kalori saja. Gak banyak-banyak amat sebenarnya. Tapi ketika sudah digoreng berubah menjadi hampir 252. Ya. Bayangin kalau orang misal lihat. Kebiasaan orang zaman dulu sama zaman sekarang beda, Bu. Bapak Ibu kita biasanya kalau dulu makan pisangnya rebus, tehnya tawar. Iya kan? Sekarang semua pengen manis karena hidup sudah begitu pahit buat sebagian orang. Ya, akhirnya apa? Yang terjadi pisangnya digoreng, bahkan waktu digoreng pun tepungnya pun dikasih gula pasir lagi supaya manis, betul? Habis makan pisang atau lagi makan pisang, dia dikasih minuman, teh manis lagi. Ya kan? Akhirnya apa? Tubuhnya meraung-raung, meronta-ronta, ya, atau mungkin dia capek gitu loh. Sebenarnya muncullah masalah-masalah ketakseimbangan, contohnya begitu. Ya, tempe misalkan, tempe ini sehat. Ya, salah satu makanan, kalau boleh saya katakan ini makanan terbaiknya negeri kita ini, tempe ini. Ya, bahkan Anda ya, kalau yang Islam tidak mengenal vegetarian ya, tapi menurut orang-orang yang tidak mau makan protein hewan, ya tempe itu sudah mencukupi, kata mereka, ya mencukupi protein yang ada pada daging hewan. Kalau saya sih enggak, karena Nabi makan daging, Nabi kita makan daging, jadi Islam tidak mengenal vegetarian. Jadi makanan daging, tiap tahun pun kita harus makan daging, ya kan, kurban, ya. Jadi nggak mungkin Islam itu vegetarian. Ya, seperti itu. Nah, tempe juga sama, ya. Ketika digoreng ya, apalagi ditepungin, kan berubah tuh kalorinya. Betul? Berarti kami harus makan tempe mentah dong? Enggak gitu-gitu juga sih. Ya, kalau mau mentah silakan aja, enggak masalah. Tapi maksud saya, kita sudah mulai harus mulai disiplin dengan makanan, karena banyak sekali penyakit itu bisa kita perbaiki, kita bisa cegah, bahkan kita bisa obati dengan memperbaiki pola makan. Itu kuncinya. Ya, pertanyaannya tinggal mau atau tidak, gitu loh. Ya, mau atau tidak. Nah, itu prinsip pertama. Ya, semakin asli, semakin banyak makanan atau pangan yang Anda makan tadi, Bapak sekalian, yang tidak banyak mengalami pengolahan, apalagi langsung Anda kupas, semakin bagus. Ya, maka di depan tadi saya minta Bu Dokter Dea nyiapin kayak begituan tuh. Ya, rujak. Ya. Ada yang ngantuk nggak?
Nah, kalau ngantuk makanlah itu rujak. Ya. Gak apa-apa Bu, turunin aja Bu. Jangan ngantuk. Tadi sudah ada yang merem-merem. Ya, rujak. Rujak tuh bagus nggak? Bagus, bagus banget. Ya. Tapi makan rujaknya kapan? Sebelum Anda makan dulu tuh rujaknya atau buahnya. Jadi buah itu mulai sekarang dimakan sebelum makan. Jangan makan buah setelah makan. Karena buah itu bukan buat cuci mulut. Cuci mulut itu pakai air kalau mau cuci. Ya, seperti itu.